Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Tetap semangat belajar darinya anak-anak. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di materi kelas 7, yaitu kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut. Yang akan kita pelajari nanti adalah tentang sudut berpelurus, kemudian sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Hubungan antar sudut. Mari kita bahas mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama adalah hubungan yang berpelurus atau nama lainnya suplemen. Jadi dua sudut itu dikatakan berpelurus atau suplemen apabila jumlahnya 180 derajat. Jadi misalkan ini ada garis lurus, kemudian dibagi dua sudut alfa dan beta, maka sudut alfa dan beta ini adalah sudut yang berpelurus karena membentuk sudut 180 derajat, jumlahnya adalah 180 derajat. Contohnya misalkan kalau alfanya adalah 100, berarti betanya adalah 80 derajat. Kalau alfanya 75, berarti betanya adalah 105, dalam hal ini adalah sebagai pelurusnya. Kemudian kalau alfa dan beta ini diketahui perbandingannya 2:3 dan keduanya berpelurus, bagaimana mencari alfa dan beta? Nah, ini diketahui perbandingannya, maka karena jumlahnya 180, kalau kita ingin mencari alfa ini bagiannya 2, berarti alfa adalah 2/5, 5 dari 2 ditambah 3 dikalikan jumlahnya adalah 180. Ini kita coret 36 kali 2 72 derajat. Berarti kalau beta berarti adalah 3/5 kali 180 derajat sama dengan 108 derajat. Kemudian hubungan yang kedua adalah berpenyiku atau nama lainnya komplement. Kalau berpelurus itu jumlahnya 180, kalau berpenyiku berarti jumlahnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi ini sudut siku-siku, kemudian dibagi dua bagian, ada alfa dan beta, maka dua sudut ini adalah saling berpenyiku karena jumlahnya 90 derajat. Jadi jumlahnya siku-siku atau 90 derajat. Contohnya, misalkan kalau alfanya ini 60, berarti penyikunya adalah 30. Kalau alfanya 28, berarti penyikunya 62. Jadi jumlahnya 90 derajat. Jika diketahui perbandingannya alfa dan beta 3:2 dan keduanya berpenyiku, sama seperti yang ini, maka kalau ingin mencari alfa, berarti alfa ini bagiannya 3, berarti alfa adalah 3/5 kali 90. Kita coret 18 kali 3, 54 derajat. Yang beta juga sama, adalah 2/5 kali 90, 36 derajat. Ini adalah hubungan yang berpelurus dan berpenyiku. Selanjutnya adalah hubungan berikutnya, adalah hubungan yaitu sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut yang bertolak belakang itu bagaimana? Yaitu sudut yang terbentuk dari dua garis yang berpotongan dan saling bertolak belakang. Jadi ini terbentuk dari dua garis berpotongan, misalkan ada garis AB berpotongan dengan CD di titik O, maka ini terbentuk menjadi 4 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Nah, kita perhatikan, kita sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai sudut berpelurus. Berarti dari gambar di sini, maka kita bisa memperoleh hubungan yang pertama adalah sudut yang berpelurus adalah 1 dan 2 karena dari garis lurus CD. Kemudian ada lagi yaitu sudut apa? Yaitu sudut 1 dan 4 dari garis lurus AB. Kemudian ada sudut 2 dan 3, ini juga berpelurus dari garis sudut AB. Kemudian juga adalah sudut 3 dan 4 dari garis lurus CD. Ini adalah sudut-sudut yang berpelurus karena apa? Jumlahnya adalah 180. Nah, sekarang yang bertolak belakang itu yang mana ya? Nah, yang bertolak belakang ini adalah sudut 1 dengan 3. Perhatikan 1 dan 3. Jadi arahnya sudah berbeda, yang satu arah kiri, yang satu arah kanan. Inilah namanya sudut yang bertolak belakang. Nah, kemudian ada sudut 2 dan 4. Nah, jadi sudut 2, 4, 4 ya, arahnya sudah beda, yang satu ke atas, satu ke bawah. Dan ini besarnya bagaimana? Beda atau sama? Besarnya adalah sama besar. Jadi sudut yang bertolak belakang itu sama
besar, yaitu sudut 1 itu sama dengan 3, sudut 2 itu sama dengan 4. Inilah ada 3 hubungan tentang materi hubungan antar sudut, ada sudut pelurus, penyiku, dan bertolak belakang. Lebih jelasnya mari kita bahas contoh-contohnya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh nomor 1 dan 2. Nomor 1, sudut A itu adalah 2/7 pelurusnya. Tentukan besar sudut A, kemudian yang B, penyiku sudut A. Jadi untuk menyelesaikan ini kita perhatikan hubungan bahwa sudut A itu sama dengan 2/7 pelurusnya. Jadi kalau ada hubungan seperti ini dipahami, maka sudut A itu adalah bagiannya 2, kemudian pelurusnya adalah bagiannya 7. Jadi bentuk ini sebenarnya sama dengan bentuk perbandingan sudut A dibanding pelurusnya adalah 2/7. Karena dua sudut ini adalah berpelurus, berarti jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa mencari besarnya sudut A. Jadi M itu dibaca besarnya sudut A, maka sama dengan bagiannya adalah 2, berarti 2/9, karena 2 tambah 7. Dikalikan 180 derajat, jumlahnya 180 derajat, kita coret. Ini 20, berarti 40 derajat. Kemudian yang B untuk mencari penyikunya, berarti penyikunya yang A nih, penyikunya 40 ya. Jadi penyiku itu kan jumlahnya 90, berarti kalau penyikunya 40, maka 90 dikurangi 40 adalah 50 derajat. Kemudian yang nomor 2, sudah diketahui gambarnya, berarti sudut ini adalah berpelurus, jadi sudut ABD dengan DBC ini berpelurus, yang dicari nilai X, maka kita masukkan apa yang diketahuinya, bahwa ini jumlahnya 180, berarti 5X kurangi 4 ditambah 2X plus 9 sama dengan 180, maka terbentuk persamaan linear waktu semester 1 dulu ya. Itu untuk menyelesaikan ini kita kelompokkan yang sejenis 5X tambah 2X min 4 ditambah 9 sama dengan 180, ini tambah ini 5X tambah 2X 7X min 4 tambah 95. Nah ini kemudian kita pindah ruas adalah 7X sama dengan 180 dikurangi 5, karena kalau tanda plus penghubung plus ini kalau pindah ruas menjadi pengurangan, maka 7X sama dengan 175, X nya adalah 175 bagi 7 25. Nah nilai X nya sudah ketemu 25, maka nilai X ini kita gunakan untuk mencari ABD. ABD nya adalah 5X kurangi 4, kita gantikan X nya dengan 25, 5 kali 25 dikurangi 4, jadi X nya tinggal digantikan, karena operasi aljabar kalau 5X itu artinya 5 dikali X, berarti 125 kurangi 4 adalah 121 derajat. Jadi sudut ABD nya adalah 121 derajat. Soal berikutnya nomor 3 dan 4. Jadi nomor 3 ini gambarnya ada sudut yang berpenyiku, kemudian dibagi 3, dan juga ada sudut yang berpelurus ya. Jadi ini ada dua siku-siku. Tentukan nilai X. Untuk menyelesaikan nilai X ini kita perhatikan sudut AOD ini siku-siku, dan ini terbagi menjadi dua bagian. Maka sudut AOC dan DOC ini adalah berpenyiku. Berarti kita jumlahkan, hasilnya 90 derajat. Ini kita kelompokkan 2X tambah X, kemudian 8 tambah 13 90, 2X tambah X adalah 3X ditambah 21 sama dengan 90, berarti 3X nya ini kita pindah ruas, 90 kurangi 21 adalah 69. Selanjutnya ini kita bagi 3, maka akan ketemu nilai X, yaitu X nya adalah 23. Jadi nilai X ini adalah 23 nilainya. Kemudian dari nilai ini kita gunakan untuk mencari BOC. Maka BOC ini ada bagian siku-siku sama X tambah 13. Berarti sudut BOC itu adalah 90 ditambah X tambah 13. X nya kita ganti 23, maka 90 ditambah X nya ganti 23 tambah 13, di 90 ditambah 36. Hasilnya adalah 126 derajat. Ini adalah besar sudut BOC. Selanjutnya nomor 4. Nah, ada sudut yang nih bertolak belakang ya. Jadi ini ada dua garis yang berpotongan, ada sudut-sudut yang bertolak belakang, kemudian berpelurus juga. Tentukan nilai X dan Y. Jadi untuk menyelesaikan nilai X ini, X dan Y, kita cari dulu nilai X nya. Kita
Kita perhatikan ada sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut AOD dengan BOC. Ini bertolak belakang berarti besarnya adalah sama. Kalau sama berarti dua bagian ini yang dalam bentuk aljabar ini kita samakan. Sudut AOD sama dengan BOC berarti 6x kurang 15 itu sama dengan 4x tambah 35. Jadilah persamaan linear, kita kelompokkan x-nya, maka 6x kurang 4x itu sama dengan 35 ditambah 15. Ini berubah tanda kalau pindah ruas ya. Kemudian 2x ini sama dengan 50, berarti x-nya adalah 25. Jadi nilai x-nya adalah 25. Nilai x 25 ini kita masukkan ke salah satu sudut yang bertolak belakang, misalkan yang bawah ini. Yang bawah ini kita ganti x-nya 25, berarti kan 4 kali 25 tambah 35. 100 tambah 35 kan 135. Berarti besarnya ini 135. Maka kesimpulannya sudut 3Y ini merupakan pelurusnya. Jadi 3Y itu pelurusnya dari 135. Berarti 3Y bisa diperoleh sama dengan 180 kurangi 135 adalah 45 derajat, berarti Y-nya adalah 45 bagi 3, 15. Ini nilai Y-nya. Nah, berarti nilai X tambah Y-nya berapa? Nilai X tambah Y-nya adalah 25 ditambah 15 adalah 40. Jadi ini adalah nilai X ditambah Y. Kemudian satu lagi soal nomor 5 adalah ada garis-garis yang berpotongan membentuk sudut 3x, 4x, Z, kemudian ada 78, 124 yang ditanyakan nilai X tambah Y tambah Z. Maka kita perhatikan dulu hubungan-hubungan sudutnya. Yang pertama ya, ini sudut ini adalah sudut namanya berpelurus. Kemudian ini juga berpelurus, kalau yang ini namanya bertolak belakang. Kita sudah tahu hubungannya, kita selesaikan. Yang pertama kita yang bertolak belakang dulu ya. Bertolak belakang itu kan besarnya sama. Jadi kita samakan 3x sama dengan 78, x-nya adalah 78 dibagi 3 sama dengan 26. Kemudian yang ini sudut 7Y dengan 124 ini berpelurus, berarti kan jumlahnya 180. Maka kalau mencari 7Y 180 dikurangi 124 adalah 56. Berarti Y-nya 56 bagi 7 adalah 8. Dan yang Z ya. Jadi Z ini berpelurus dengan 4x. Nah, padahal x-nya kita sudah menemukan. Maka x-nya ini bisa kita ganti dengan 4 kali 26, 104. Berarti nilainya sudut Z ini adalah 180 kurangi 104 adalah 76. Kesimpulannya, X tambah Y tambah Z adalah kita jumlahkan 26 tambah 8 tambah 76 yaitu 110. Oke, demikian tadi mengenai materi kita yang kita pelajari yaitu hubungan sudut, ada pelurus, penyiku, dan bertolak belakang, dan contoh-contoh soalnya. Semoga anak-anak memahami dan tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.